Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Sempurna, luar biasa, atau ada kata-kata lain yang bisa menggambarkan permainan Timnas U23. Garuda Muda berhasil lolos ke perempat final Piala Asia U23 dengan meyakinkan dengan cara menghancurkan Yordania 4-1. Tak hanya keberuntungan, 4-1. 4 gol dicetak oleh Marcelino di menit ke-20. Lalu Witan di menit ke-40, Marcelino lagi di menit ke-70, dan juga gol terakhir dari Komang Teguh di menit ke-86. Indonesia tampil sempurna dengan menggunakan formasi 3-4-3. Sintayong masih menggunakan 3-4-3 di pertandingan ini. Dan dia juga mempertahankan Nathan Chuaon di posisi tengah. Dan Justin Hubner di posisi belakang. Ini pilihan yang benar karena Nathan lebih mobile dan dia sebagai posisi asli sebagai fullback kiri, dia juga kerap melakukan overlapping di kiri untuk membantu atau saling berganti peran dengan Pratama Arhan. Ini berjalan dengan baik. Indonesia mendominasi pertandingan, namun Yordania juga mengalami lonjakan permainan di babak kedua. Secara keseluruhan, Yordania tiba-tiba melepas 15 kali tembakan ke arah gawang Indonesia pada babak kedua. Di babak pertama mereka hanya melepas 8 kali tembakan. Tapi untuk tembakan ke arah gawang, kita tetap unggul. Dari 23 tembakan, Yordania hanya mampu melepas 6 kali tembakan ke arah gawang. Sedangkan Indonesia dari 20 mampu melepas 8 kali tembakan ke arah gawang. 4 diantaranya berbuah menjadi gol. Ini memang permainan luar biasa, hampir dari 10 pemain. Kita tidak bisa menyebut jasa para pencetak gol saja. Semua pemain bermain dengan sempurna, kompak, dan meyakinkan. Dengan kemenangan ini, Indonesia lolos perempat final dan akan jumpa Korea Selatan atau Jepang yang akan main hari ini pukul 8 malam nanti. Mereka, Jepang, Korea Selatan akan memperebutkan posisi pertama dan kedua. Juara grup akan menghadapi Indonesia, apakah Jepang atau Korea. Tapi saya yakin Timnas Indonesia U23 siap-siap saja. Kemenangan besar ini bukan kebetulan. Timnas Indonesia U23, Timnas U23 mengalami evolusi dari 3 pertandingan yang dilakoni di grup A Piala Asia U23. Permainan terus meningkat dari pertandingan pertama, kedua, ketiga. Permainannya sangat meningkat. Apa yang meningkat? Salah satu yang saya sorot yaitu dalam hal menyerang. Lawan Qatar, kita melihat bahwa pemain timnas sangat gerasa-gerusu. Interaksi atau koneksi antara belakang, tengah, dan depan tidak berjalan dengan baik. Saat itu, Timnas U23 mencoba untuk melakukan serangan langsung ke arah gawang, tapi ke arah pertahanan Qatar, tapi selalu patah. Atau kekurangan pemain untuk melakukan serangan. Di pertandingan kedua lawan Australia sudah mulai membaik. Dan itu membuat kita berhasil menang 1-0. Di pertandingan ketiga kita semakin baik. Apalagi pemain kita lengkap, full team. Minus Ramadan Sananta saja. Tapi itu tidak masalah. Dengan kondisi full team, permainan kita semakin baik. Kita melihat bahwa pemain Timnas U23 tidak lagi gerasa-gerusu saat menyerang. Itu perbedaan jelas yang bisa terlihat di pertandingan melawan Yordania. Pemain bisa memainkan ritme atau tempo dengan baik. Tidak gerasa-gerusu. Pola penyerangan terarah. Dan pergerakan bola pemain Timnas U23 sangat luar biasa. Marcelino di serangan Indonesia bisa
diawali lewat Pratama Arhan atau juga Fajar. Lalu Marcelino umpan 1-2, 2 gol dari Witan dan Marcelino itu merupakan hasil dari pergerakan tanpa bola yang sangat sempurna. Ini memang luar biasa. Kita pantas bertepuk tangan karena inilah puncak dari permainan U23. Puncak permainan dari Garuda Muda di Piala Asia U23 ini. Kita lolos dengan meyakinkan. Dan boleh saya katakan juga bahwa ini adalah puncak prestasi dari STY selama menangani timnas Indonesia. Ya, boleh disebut begitu. Karena dia sudah berhasil memenuhi target lolos ke perempat final Piala Asia U23. Itu artinya dia akan mendapatkan kontrak baru. Belum lama dia juga memenuhi target di Piala Asia seniornya dengan lolos 16 besar. Tak hanya sekedar itu, ini menjadi prestasi puncak bagi Sintayong. Tak ada yang menyangka bahwa kita bisa menang 4-1 melawan Yordania. Di level senior kita tak pernah menang. Ini memang pertemuan pertama. Mungkin Yordania U23 ini tidak bisa mengikuti kehebatan para senior mereka. Sedangkan Sintayong bisa memoles tim dengan lebih mudah dalam tanda kutip. Karena pemain-pemain yang ada di timnas U23 memang sudah dilatihnya sejak lama. Juga main di tim senior. Jadi tidak sia-sia Indonesia atau Sintayong melatih atau hanya memilih pemain-pemain muda di tim senior. Nah, di level kelompok umur, mereka sudah tidak kagok lagi. Malah sudah matang. Main layaknya tim senior. Ada 13 pemain yang ada di skuad U23 yang juga main di timnas senior. Jadi, saya bisa katakan ini puncak prestasi untuk Sintayong. Menang besar melawan Yordania bukan hal mudah. Itu bisa dihasilkan dengan permainan matang dan strategi jitu. Juga hasil latihan taktik yang kontinu, konsisten. Dan itu dilakukan oleh Sintayong di Garuda Muda. Demikian ulasan saya soal review kemenangan besar Indonesia lawan Yordania. Semoga menjadi informasi yang baik untuk teman-teman semua. Terima kasih dan salam olahraga.